Dah. Tanah ulayat di Minangkabau. Minangkabau yang disebut juga Ranah Minang adalah daerah atau wilayah penduduknya sejak dahulu kala. Ada yang nyebutnya sejak awal tahun Masehi telah beradat Minangkabau yang terkenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, yakni garis keturunan ditarik dari garis ibu dalam kurang perempuan tutup kurang. Lain halnya dengan sistem kekerabatan pada umumnya, yakni garis keturunan ditarik dari garis bapa atau laki-laki maupun parental yang berdasarkan ibu dan bapa. Oleh karena mempunyai sistem kekhususan itu, maka subsistem yang mendukungnya merupakan hal yang khusus pula, antara lain tanah ulayat yang akan menjadi uraian cerita itu. Wilayah atau daerah Minangkabau berada dalam Provinsi Sumatera Barat kecuali Kepulauan Mentawai, sebagian kecil dari Provinsi Riau dan Provinsi Jambi, dan tulisan itu hanya membicarakan cerita itu pada umumnya membicarakan wilayah Provinsi Sumatera Barat saja, sehubungan dengan hanya wilayah itu saja yang kita amati, yang kita bicarakan. Tanah ulayat termasuk hutan di Minangkabau sudah ada di nagari-nagari di Minangkabau dulu, yakni sejak adanya nagari-nagari Minangkabau dengan pemerintahan adatnya, dalam kurang republik kecil titik kurang. Melanjut semasa penjajah Belanda yang akhirnya berada dalam pemerintahan Republik Indonesia tercinta itu. Pada zaman penjajahan Belanda, pengaturan tanah ulayat termasuk hutan di Minangkabau adalah disamping ketentuan adat Minangkabau beserta adat Salingka Nagari, adat ketentuan dari kerajaan Belanda yang dapat kita catat adalah Bekrodonansiate Japa and Mendora tahun 1927, Staplat tahun 1927 nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staplat tahun 1931 nomor 108, terakhir diubah dengan Staplat tahun 1974 nomor 63, dan setelah Staplat India Belanda nomor 1940 tentang nagari-nagari tanah sebarang. Ketentuan umum tentang cara mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga nagari-nagari di tanah sebarang dalam kurang IGOB titik kurang dibuat di Jakarta tahun 1938. Tanah ulayat termasuk hutan menurut adat Minangkabau terbagi atas 3 macam, yakni ulayat kaum, B. ulayat suku, C. ulayat nagari, dan D. ulayat rajo. Keempat macam tanah ulayat di Ranah Minang itu merupakan milik bersama dalam kurang komunal titik kurang. Pembagian itu adalah berdasarkan adanya memang adat. Anggari bakari kuku, anggari bahasa Indonesia anggari bekerat kuku, dikarek jo pisau rawit, dalam bahasa Indonesia dikerat dengan pisau rawit. Kaparawit batang tua, bahasa Indonesia untuk peraut batang tua. Tuonyo elok kalantai, bahasa Indonesia tuonyo elok kalantai. Nagari bakampek suku, bahasa Indonesia nagari terdiri dari minimal 4 suku. Suku nan berbuah parut mengkasuinya, suku yang bahasa Indonesia suku yang berbuah perut, keturunan ditarik dari garis ibu atau perempuan. Kampuang nan batuo, kampuang nan berorang tua, no tuo kampuang. Rumah nan batu nganai,
rumah bertunggangan maksudnya mama rumah atau ahli waris. Jadi pada prinsipnya anggari bakare kuku dikarek jo pisarawi kaparawi batang tuo. Tuonya elok kalantai nagari bakampe suku nan babuah parwi. Kampung nan batuo, perumah nan batungganeng. Ulayat kaum adalah suatu wilayah atau kawasan yang penguasanya bertarung tua bagi kaum dalam suku tasawuf. Oleh karena kaum tasawuf merupakan pecahan dari parwi dan jurai, maka ado tanah ulayat tasawuf telah terbagi lagi dengan ganggam nan bak untua dalam kaumnya dan turun menurut ranji berikutnya. Pengaturan pemanfaatan tanah ulayat pada kelompok itu adalah pimpinan kepala kaum seorang pangulu atau datua atau pangulu andiko dalam kaumnya beserta mama rumah atau tunggane sebagai ahli waris. Bagi nagari yang sudah tidak ada pangulu atau sukunya, kurang datua, strip kepala suku, titik kurang, pengaturan ulayat kaum dalam ganggam bauntua diatur oleh mama kapal waris. Sengketa tanah acok terjadi pada kelompok itu disebabkan oleh pagang atau gadai yang tidak kembali dengan beberapa alasan yang dibuat. Sedangkan ketentuan adat mengatakan bahwa atau pusaka tinggi tidak boleh dijual dan bila digadaikan harus ditebus atau dikembalikan kepada penggadai. Maksudnya tanah ke pusaka tinggi tidak boleh dijual dan bila digadaikan harus ditebus atau dikembalikan kepada penggadai samulo dengan ungkapan kata adat. Dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando. Bahasa Indonesianya tidak boleh dijual, tergadai tidak boleh selamanya. Dengan ketentuan yang boleh digadaikan bila terjadi ampe pakaru. 1. Rumah gadang ketirisan. 2. Mayat terbujur untuk biaya penyengelaraannya. 3. Perempuan dewasa yang belum suami. Dan ampe adat yang tidak berdiri. Maksudnya dalam kurang biaya bertegak pengulu, titik kurang. Penyebab lainnya yang sering terjadi adalah tidak terurusnya oleh mama kepala waris yang menurut semestinya, seperti kurang adil atau dibawa pengelolanya ke rumah anaknya dan sebagainya. Sedangkan bila tanah ulayat itu dikelola oleh pihak ketiga, maka setelah selesai habis perjanjian harus dikembalikan kepada yang punya dengan ungkapan kata-kata adat. Kabau pai kubang tinggal, ini bawah hanya luaknya saja atau tanah yang melekat saja. Maksudnya tanah melekat saja. Kabau pergi, dalam kurang kabau pergi kubangan tinggal, yang dibawa hanya tanah yang melekat pada tubuhnya saja. Okey, Pak Yus.